Cek cek. Fi kulli amrin ثم لا يتوبون ولا وإذا ما ila ba'din ini Pak ila ba'din hayya min abadin thumma sarafu ila ba'din hayya kok si Ageng sarafallahu qulubahum bi annahum qawmun laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anfusikum azizun alaihi ma anittum min anfusikum azizun alaihi ma anittum ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu
tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wan nahari hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi. Nambel sama apa? Saya setengah mana? Apa monggo? Iya. Cek. Cek. Halo, benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Berjamaah ingkang kawula hormati langkung rumiyin monggo kula lantan sami tetep senaosa pripun mawon tetep syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sing ageng, nikmat sing alit. Kadang-kadang kita niki syukur cuma nikmat titik. Nek nikmat cilik syukure kaya cilik. Nek nikmat gede baru syukure gede. Masih maem ngoten niku nek maca bismillahirrahmanirrahim. Iku nek mangane sate. Nek tahu tempe siji bisa makan. Bismillah sekali. Padahal itulah nikmatnya di situ. Moga kita lanjutkan kajian kita dan insya Allah mungkin ini untuk kajian terakhir saya ya, mungkin tinggal satu Pak Kiai Mutarok. Kajian terakhir saya untuk menjelang Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 126. Awala yarau annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Awala yarawna ana ta ora padha ningali sapa wong akeh
munafik. Nek annahum sak temene utahe wong akeh iku yuftatuna diuji sapa wong akeh fi kulli amin ing dalem saben-saben taun. Ping pira marrotan saambalan au marrotaini utawa rong ambalan. Satu kali dalam atau dua kali dalam setahun. Tapi jenenge tiyang munafik. Summa la yatubun, masih diuji ping pira wae ya tetep napa? Nuli la yatubuna ora padha gelem taubat sapa wong akeh. Walau lan ora ana utawa wong akeh iku ya zakkaruna padha gelem eling-eling sapa wong akeh, ora mboten purun. Jadi orang munafik itu mbok sampai kapan? Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menegur orang munafik di Madinah yang sering diuji oleh Allah dengan kesempitan ekonomi, ketakutan, nek perang yo kalah. Jadi terbongkarnya kemunafikan dari mereka. Itu mah ujian semua. Ujian tersebut datang berulang kali setiap tahun, namun mereka tetap tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kan hikmahnya ujian ini luar biasa. Termasuk surat At-Taubah ini, surat Al-Bara'ah ini kan dalam rangka apa? Biar mereka bertaubat. Ujian adalah sarana untuk bertaubat. Tiang niku nek mboten diuji suruh taubat bendino apa Allah wong aku suka ngene nyantai-nyantai wae gak diuji berat-berat bendino biasa-biasa mawon taubat istighfar jarang. Tapi kalau sudah ujian bertubi-tubi anak loro bojone loro wah wis baru astagfirullah baru istighfar. Ngaten niku menungso. Itu sifat esensi, sifat yang hakiki tabiat manusia ketika diuji begitu. Tapi orang munafik bagaimana? Buatan sakit. Padahal orang munafik itu dikondisikan oleh Allah diuji sekali, wis, dua kali, tiga kali bahkan lebih bertahun. Kok sik pancet ora berubah. Makanya model yang munafik itu mau sampai kapanpun sulit untuk bertaubat. Mengapa? Karena dia tidak bisa mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa. Jadi orang munafik itu nggak pernah mengambil pelajaran dari hikmahnya apa. Kenapa saya diuji? Kenapa sih aku kok begini? Kenapa sih saya kok begini? Seandainya saya begini kok yang begini? Nggak bisa mengambil pelajaran. Makanya di akhir ayat ini kan yadzakkarun di situ. Maknanya apa? Mengambil pelajaran menjadi akhirnya dari ingat. Kan di ayat ini ya, la yatubuna walahum yadzakkarun. Nah kan? Ayatnya walahum yadzakkarun. Yadzakkarun, ya-nya dalnya ada siddah, kafnya ada siddah. Maksudnya apa? Mereka itu tidak akan pernah berulang-ulang, tidak akan pernah ingat sama sekali. Mengambil pelajaran nggak bisa dari peristiwa hikmah dalam kehidupan. Makanya kita ini bagi para jamaah yang hidup ini, yang masih di akhir zaman, yang masih tersisa, kita harus mengambil pelajaran dalam Quran ini luar biasa. Ternyata sifat-sifat munafik itu susah untuk kembali kepada jalan Allah. Padahal Allah itu menguji dalam rangka apa tujuannya? Agar
ujian itu menjadi sarana untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang munafik nggak begitu, diuji berterus terang, diuji lagi, terus menerus diuji, tetapi tidak pernah berubah. Hati ini wangkot, atos, menunjukkan bahwasannya mereka itu hatinya keras. Kalau dalam ayat yang lain itu asyaddu qaswah, hatinya lebih keras dari batu. Insyaallah Quran ini mendelajah ya. Ada satu kitab tipis menarik yang judulnya itu Fan At-Tadabbur Ayat, fan ilmu seni dalam merenungkan Al-Qur'anil Karim, seni dalam menelaah menghayati Al-Qur'anil Karim. Itu ada ilmu tersendiri. Dan kata beliau, Syekh yang penulis kitab ini, dia mengatakan seluruh ayat dalam Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat itu sebenarnya ditujukan semuanya hanya kepada qalbun, hati manusia. Kabeh ayat Quran 6.000 ayat, 6.236 ayat itu sebenarnya ditujukan kepada hati kita, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Itu khusus. Kalau Quran bisa menyembuhkan ini, Ustaz, kalau Quran bisa menyembuhkan ini, itu umum. Wa syifaun, gitu. Quran itu syifaun. Wa syifaun lima fis sudur. Lebih-lebih dalam rangka untuk menyembuhkan hati. Luar biasa Quran. Mangan tiang kok hati ini gak tenang, maca Quran, maca Quran gak tenang, mbuh oleh liyane mboten enten tiang itu kadang-kadang saya Ustaz di rumah gak bisa tenang, lah terus alhamdulillah Ustaz di masjid bisa tenang, bagus itu Pak, alhamdulillah berarti cari di masjid masih bagus. Kalau di masjid gak tenang, jenengan golek nang dunya saiki gak kan pernah ketemu ketenangan. Kalau ada penyakit, ini yang pernah saya belajar pengobatan Nabi, dibacakan Al-Quran, diterapi dengan Al-Quran kok tidak bisa sembuh, maka biasanya penyakit seperti ini diterapi dengan apapun tidak akan pernah bisa sembuh. Kenapa? Karena Quran itu sebenarnya diturunkan dalam rangka untuk mengobati penyakit-penyakit hati yang sulit disembuhkan. Karena penyakit hati kan tidak nampak. Kayak gudik, gatel kan kelihatan. Lah nek gudiknya hati ngopo? Susah. Ibnu Qayyim Imam Ibn Taimiyah punya buku kitab tipis kecil, judulnya Amradul Qulub wa Syifa'uha, penyakit-penyakit hati dan obat-obatnya. Nah itu bagus, warnanya hijau kitabnya, bahasa Arab. Jadi penyakit hati itu banyak, disembuhkan susah. Dan biasanya kalau ingin menyembuhkan, karena penyakit itu kan macam-macam, ada yang setengah parah, biasa, ringan-ringan, ada yang setengah parah, ada yang parah. Dan untuk bisa menyembuhkan penyakit ini kadang-kadang maka perlu proses, kadang-kadang sakit, gak seperti diiris-iris, gak seperti perih. Jadi jenenge sakit itu kalau nanti karena obat merah kan perih, ya seperti itu modelnya. Hati pun juga bisa perih, nggak tahu ya seperti apa perihnya hati itu kalau bisa kena Al-Quran. Yang hebat lagi ini sebenarnya
adalah penyakit yang dalam bahasa psikologis namanya psikosomatik. Penyakit psikosomatik itu gini, merasa sepi di tengah keramaian. Saya ulangi, merasa sepi di tengah keramaian orang dan merasa sempit di tengah rumah yang luas. Ngomong penyakit apa? Jadi merasa sepi di tengah keramaian orang, banyak orang, tapi kayak dia merasa sendiri aja. Wah, itu bahaya. Makanya itu psikosomatik itu susah disembuhkan. Terapi dengan dokter apa mana mental, kadang di-scan nggak ada penyakitnya. CT scan nggak ada penyakitnya, nggak kelihatan, nggak akan nampak sama sekali. Liver itu kalau orang ada di dalam penyakit, di dalam livernya itu ada penyakitnya, maksudnya penyakit hati, bukan penyakit hepatitis, bukan. Di scan nggak nampak sama sekali sakitnya, karena yang sakit itu bukan hatinya secara heparnya, bukan, tapi yang sakit itu di dalamnya, kolbunnya, itu dalam bahasa Arab. Sulit, termasuk munafik, ini penyakit yang luar biasa. Saya pernah baca bukunya Profesor Dr. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama Mesir. Dia itu menulis satu kitab tipis ya, nggak terlalu panjang. Saya kan senang baca buku itu, hampir semua kitab kita. Nah itu judulnya Al-Kufru wan Nifaq, kafir dan kekafiran dan kemunafikan. Tipis bukunya. Beliau menyampaikan orang munafik itu sebenarnya dia kena penyakit apa? Di dalam dirinya itu tidak sinkron di dalam dirinya, antara apa yang dia omongkan dengan apa yang ada dalam hatinya gak cocok. Itu munafik. Makanya istilah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu mengatakan orang model begini ini penyakitnya sama dengan orang gila, orang stres. Kenapa kok orang gila? Karena antara yang diomongkan dengan yang ada dalam hati nggak cocok. Gimana mau cocok? Gak sinkron. Lewang hati dengan bibirnya dengan hatinya nggak cocok. Kan berarti kan orang sedang gila, nggak cocok. Ini saya kutip di Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia punya tafsir namanya tafsir Asy-Sya'rawi, ada 30 jilid, tipis-tipis. Jadi dia itu menyusunnya itu per jilid, per juz. Satu juz satu jilid, juz dua satu jilid, sampai 30 juz. Insyaallah Asy-Sya'rawi gitu. Baik jamaah. Nah, ini nggak kemana-mana, tidak teruskan dulu nih. Nah, selesai nanti, biar selesai nih nanti dia. Kalau nggak salah lagi nggak apa-apa. Kemudian para jamaah di ayat berikutnya, wa idza ma unzilat suratun nadara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin yarakum man, apa ya, enggak jelas. Wa idza ma unzilat suratun nadara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafallahu qulubahum innahum qaumul la yafqahun. Di ayat 127 kita lanjut nih nanti biar kita kesimpulan semuanya. Wa idza man unzilat lan nalikane diturunake manuzilat diturunake ma barang unzilat diturunake apa suratun surat, maksudnya surat Al-Qur'anil Karim.
Nadhara ningali sapa ba'duhum sebagian wong akeh ila ba'din marini sebagian liyane. Tadi apabila Quran diturunkan suatu surat atau Al-Quran kepada mereka, sebagian mereka saling memandang daripada pandang-pandangan. Hal yarakum man akhadin, hal yarakum min akhadin, min apa man? Min ya. Sampai Sinclair ya, ada man, oh ya min ya, sama min. Hal yarakum apa to ningali kum sira kabeh sapa min akhadin saking siji ae tumang sarafu nuli berbuyar sapa wong akeh. Jadi adakah seorang maksudnya orang beriman ya yang melihat kalian lalu mereka pun pergi. Ya memang nggak senang bahwa orang munafik itu kalau ngomong, nah kalau ada beriman bubar, orang-orang beriman bubar begitu. Firman sarafu nuli buyar sapa ngakeh, sarafa Allah qulubahum, mongko buyar akeh sapa Allah Gusti Allah qulubahum ing pira-pira atine wong akeh. Ya annahum kelawan sak temen tau ngakeh kaum iku kaumun kaum la yafqahuna ora padha paham, ora padha paham sapa kaum. Jadi Allah akhirnya memalingkan hati mereka karena mereka adalah kaum yang tidak memahami. Kaum munafik itu merasa tidak nyaman, Pak, saat Al-Quran turun itu mereka. Karena apa? Karena sering menyingkap kebusukan keburukan mereka. Makanya kalau ada ayat turun, wah ini mesti nyinggung aku. Kalau ada ayat turun, nah ini mesti nanti mesti kena saya nanti. Jadi rumongso kalau ada ayat turun, semua keburukannya, kebobrokannya, kebusukannya terbongkar dengan Al-Quran. Masya Allah. Itu orang munafik itu begitu. Jadi malah ada ayat turun merasa keburukannya semuanya tersingkap, kebusukannya. Akhirnya mereka saling memberi isyarat untuk meninggalkan majelis Nabi secara diam-diam. Piye? Tenang kita, ya Gus, ayo. Lengkeh bareng. Wah, ini ayat Quran ini mesti kita yang disindir. Terus kalau begitu kita ya bareng-bareng mulai harus ngaji-ngajian. Dan model-model munafik itu, insyaallah. Akhirnya Allah pun memalingkan hati mereka. Berarti apa? Allah membiarkan hati mereka tetap menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka sendiri menolak kebenaran. Makanya ini menunjukkan bahwasanya balasan setimpal ketika mereka berpaling dari wahyu, Allah pun memalingkan hati mereka dari hidayah. Pelajaran yang bisa kita ambil, menjauhi majelis ilmu dan wahyu secara sengaja bisa menjadi sebab hati tertutup dari kebenaran. Makanya pengawasan begini ini, kalau memang menyenangkan sudah rutin bertahun-tahun, tiba-tiba kemudian harus gak tahu ngaji belas, itu nanti setannya beda. Apalagi Quran yang rutin. Makanya karena munafik ini sifatnya begitu. Jadi yang diserang itu bukan fisik tapi hatinya. Ini berat. Coba kita lihat bagaimana hikmahnya dari hati. Yang pertama, maridul qalb yazdad maradun wa sakhiha yazdad sikhatus sunnah min sunanillahi min fil ibad. Sakitnya hati itu bertambah sakit. Wa sakhiha, dan sehatnya hati itu akan bertambah sehat ketika ia mendapatkan sunnah
dia melaksanakan sunnah dari sunnah-sunnatullah bagi seorang hamba yang beriman. Makanya dalam ayat surat Al-Baqarah ya, gimana itu? Zadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yang itu surat Zadahumullahu marada, ditambahi sakitnya tambah. Semakin tambah, bukan semakin enteng. Yang kedua, kasful aghwarul munafikin wa fadhihatihim fi akhir ayat di surat At-Taubah. Tatakhadas man. Jadi Allah dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya akan membongkar semua kebusukan munafik, itu dibongkar semua. Surat Al-Baqarah itu kan tidak kelihatan bagaimana Allah menelanjangi betul orang munafik. Tidak tersisa. Di mereka semua tidak ada sama sekali yang tidak terbongkar kemunafikan ini. Kemudian yang terakhir, istahibbu alla yuqal insarafna. Hati mereka itu senangannya ayo bubar aja minas sholati au darsi, dari sholat atau dari pembelajaran, dari taklim, majelis taklim. Walakin yuqalu in qadatis sholat au in qadat dars wa nahwi dzalik. Ayo sholat wis rampung, bubar. Jadi mereka ini ngapunten, munafik ini ya sholat loh ya. Bukan mereka enggak sholat. Orang munafik ini juga ngaji, bukan mereka mau ngaji, tapi dia ngoten nih kok ngaji cuma hanya apa? Sawangannya gak juga enak ngaji ya. Sekedar itu, nanti kalau pas tersinggung dia langsung bubar. Nah, ini model-model begitu. Kayaknya model-model begini nih, wah ada ya nih. Dan memang ini Quran ini kan tujuannya untuk mencari mana sih kita masuk yang termasuk munafik yang model kayak apa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi itu mengumpamakan orang beriman bila diuji oleh Allah tapi dia tidak munafik, itu diuji seperti tanaman padi yang kena angin. Atas padi, Pak. Padi ya kalau sudah menunduk, sudah mulai banyak isinya, kena angin, ya roboh, kena angin. Tapi kalau sudah anginnya berlalu, anginnya pun entek, anginnya pun gak napa banter-banter melih, balik neng ngadeg maneh. Ini tipe prototipe tipenya orang beriman tapi dia tidak punya jiwa munafik. Maka ketika diuji jeneng manusia itu kalau nggak diuji oleh Allah, ya gak mungkin diuji kok saya tetap ngadeg, nggak mungkin. Ya tetap dia akan ya sedih, ya merana, juga kadang nangis, karena ya orang beriman itu begitu. Tapi kesedihannya, ujiannya itu tidak lantas dia tersitu terus, akhirnya nggak boten, tapi dia segera bangkit kembali, semangat beribadah lagi. Tapi ini munafik, kata Nabi, diibaratkan seperti pohon yang kering, yang rapuh. Ketika kena angin, langsung patah. Anginnya berlalu, angin buatan enten, ya tetap gak mungkin ngadeg, wong ceklek. Itu perumpamaan yang Nabi SAW gambarkan dalam hadis Sahih Bukhari, sangat jelas. Ya Allah, sampai seperti itu munafik. Makanya model-model ngapunten panjenengan siapapun mungkin saya juga
Kalau model-model niki wow diuji kok jeglek wis langsung nggak pernah kembali lagi, berarti ada tanda-tanda sifat munafik. Nanti diuji ya sedih, diuji ya ketut, diuji ya pernah nangis ya ini yang merasa ada ini dan sebagainya, pasti loh, namanya itu manusiawi. Tapi jangan kemudian akhirnya terus di situ, segera bangkit kembali, segera ambil wudhu, segera untuk kita bertobat, melaksanakan berkewajiban kita selaku orang hamba yang beriman. Jangan seperti munafik, ketika seperti kayu yang rapuh, lapuk usbah, sudah lapuk, kayu yang lapuk, jamuran blauan, kena angin cek patah. Ketika anginnya sudah berlalu, terus anginnya buatan kenceng meneh, ya wis ora mungkin iso ngadeg meneh. Itu yang digambarkan oleh Nabi SAW, begitu luar biasanya gambaran sebagai orang yang munafik dan orang yang beriman, betul-betul beriman. Ihdinas siratal mustaqim. Aku qul qad astagfirullah wa lakum. Innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.